Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianova Kurniasari. Saya dari kelompok 1. Kami, kelompok 1, akan mempresentasikan subbab pertama dalam RPS Agama Islam yang mencakup 5 hal, yaitu pengertian agama, kemudian agama dan macamnya, pengertian agama Islam, ruang lingkup agama Islam, dan fakta saintifik seputar agama. Kami kelompok 1 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, kemudian ada Anissa Sulistianingrum dan Dini Hikmatul Hayati. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agama. Agama memiliki banyak sekali makna dan beberapa ahli juga menyebutkan makna dari agama. Nah, banyak sekali ahli itu menyebutkan bahwa agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang A berarti tidak dan gama berarti kacau. Maka agama itu artinya tidak kacau atau teratur. Nah, juga ada ahli yang bernama Hadi Kusumo dan Bustanuddin Agus itu menyebutkan bahwa agama adalah ajaran yang diturunkan oleh Tuhan untuk petunjuk bagi umat dalam menjalani kehidupannya. Ada juga menurut Darajat, pada 2005 dia menyebutkan bahwa agama itu adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap sesuatu yang diyakininya, bahwa sesuatu itu lebih tinggi daripada manusia. Ada juga dari Glock dan Strack, itu mendefinisikan agama adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembaga. Yang terlembaga ini maksudnya kayak yang tersusun gitu, yang rapi dan kebajikan pastinya. Nah, itu semuanya terpusat pada persoalan-persoalan dihayati yang dihayati sebagai yang paling maknawi atau disebut dengan ultimate mean for taking. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu agama dan macamnya. Ada berbagai macam agama di dunia ini. Sebagian terus-menerus berkembang dan memiliki banyak pengikut baru, sedang yang lainnya bisa dikatakan makin tidak populer. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyajikan fakta tentang macam-macam agama yang telah dipeluk oleh umat manusia di berbagai penjuru dunia. Ada 15 agama yang telah saya ketahui dari beberapa sumber yang telah saya cari. Yang pertama ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, Zoroastrian, Sikh, Jainisme, agama Shinto, Bahai, Taoisme, Yazidi, Druze, dan Druid. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Sulistianingrum. Di sini saya akan menjelaskan pengertian agama Islam dan karakteristik agama Islam. Seperti yang kita yakini, bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah akan kebenarannya. Dan Allah hanya menurunkan satu agama dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya. Pengertian agama Islam. Islam mengandung pengertian yaitu serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi dan Rasul-Nya untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia yang termaktub dalam kitab suci. Karakteristik agama Islam. Islam sebagai salah satu agama yang paling diakui kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus agama yang paling sempurna, memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh agama lain yang dianut oleh manusia. Yang pertama yaitu agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Artinya, agama Islam mengandung petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia, baik dari aspek keyakinan, perasaan, maupun pemikiran. Yang kedua yaitu ajaran Islam merupakan ajaran yang sempurna, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang ketiga yaitu kebenaran ajaran Islam bersifat mutlak. Kebenaran ajaran Islam bersifat mutlak karena ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang keempat, mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun Al-Quran menekankan bahwa tujuan utama hidup manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah, namun Al-Quran juga mengajarkan bahwa urusan dunia dengan urusan akhirat harus seimbang. Lalu yang kelima,
ajaran Islam bersifat fleksibel dan ringan. Artinya, ajaran Islam tidak akan membebani manusia untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu ajaran Islam bersifat universal, yakni ajaran Islam berlaku untuk semua umat manusia di dunia ini dan berlaku hingga akhir masa, sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Yang ketujuh yaitu ajaran Islam sesuai dengan akal pikiran manusia dan memotivasi manusia untuk menggunakan akal pikirannya. Yang kedelapan yaitu inti ajaran Islam adalah tauhid. Tauhid sendiri ialah ajaran untuk mengesahkan Tuhan. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, yakni memberikan kasih sayang terhadap seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Hikmatul Hayati. Adapun ruang lingkup agama Islam. Yang pertama, akidah. Akidah merupakan sikap atau pandangan seseorang mengenai keyakinan keagamaannya. Yang kedua, akhlak. Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku dan kebiasaan yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya, ibadah. Ibadah merupakan bentuk usaha kepribadatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muamalah adalah suatu aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan. Korelasi atau hubungan antara Islam dan sains dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contohnya di bidang astronomi dan tokoh-tokoh Islam yang berkontribusi di bidang sains khususnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 mengenai materi tentang agama Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.